Pagi itu udara cukup lembab, bahkan angin yang bertiup masih menusuk nadi. Jalanan masih sedikit lenggang karena akhir pekan, libur sekolah dan liburnya pekerja kantoran. Kebanyakan orang jauh memilih menghabiskan pagi di tempat tidur atau berkumpul bersama keluarga di rumah. Hanya tempat keramaian seperti taman dan area bermain keluarga yang terlihat ramai. Orang-orang bercengkrama sambil berolahraga. Seorang gadis sedang terlihat kebingungan di depan mobilnya. Dia sedang berdiri di dekat taman apartemen mewah yang cukup lenggang. Hanya terlihat beberapa orang sedang jogging. "Permisi tuan," katanya berteriak dengan suara cukup keras. Tapi karena orang yang sedang dipanggil memakai hoodie jaket dengan earphone sepertinya tidak mendengar, membuatnya setengah berlari meninggalkan mobilnya. "Maaf tuan," dia berdiri tepat di depan laki-laki yang sedang berlari dan otomatis menghentikan langkahnya itu. Laki-laki itu menurunkan hoodie jaketnya dan menarik earphone yang ada di telinganya. Menatap tidak suka karena merasa terganggu dengan aksi gadis di depannya. "Apa kau mengenalku?" tanyanya enggan, bahkan terkesan acuh. Gadis yang menghadangnya terlihat panik. Dia mengusap lengannya karena merasa sedikit dingin saat udara pagi yang menusuk berhembus. "Maaf, apa tuan selebriti?" "Saya jarang menonton TV, jadi tidak tahu." Menundukkan kepalanya minta maaf dengan wajah polos sambil mengusap tangan menahan dingin. "Apa tuan artis?" "Bukan." "Maaf," merasa bersalah karena sepertinya laki-laki yang diajaknya bicara tersinggung. "Maaf karena tidak mengenali Anda tuan." "Tapi memang aku harus mengenalimu." "Apa?" Gumam-gumam kecil tapi bisa cukup ditangkap pria berhoodie itu. "Apa yang kau inginkan?" bertanya dengan nada suara yang sedikit berubah tak dari tadi. "Mobil saya mogok tuan," menunjuk sebuah mobil tidak jauh dari mereka berada. "HP saya juga mati, jadi tidak bisa menghubungi orang rumah." Lelaki itu terlihat berpikir sebentar kemudian berjalan mendekati mobil. "Buka mesin belakang mobil." "Hah?" Masih terkejut, lalu masuk ke dalam mobil dan membuka kap mesin. Dia langsung keluar lagi dan bergegas menuju belakang mobil. "Terima kasih tuan, sudah mau membantu." Itulah pertemuan kalinya Aran dan Han bertemu. Dalam drama gadis polos yang mobilnya mogok di area jogging apartemen. Tangan kedinginan Aran dan pipi merah polosnya berhasil menarik perhatian Han, dan dari situlah sandiwara kebetulan dimulai. "Padahal aku sudah mengintainya lebih dari seminggu, Nona. Aku menunggu momen yang pas untuk menyapanya. Mengumpulkan keberanian juga sih." Tersenyum sedih, mengingat sebesar apa kebodohannya. Dia benar-benar percaya aku tidak mengenalinya dan tidak tahu siapa dia. Aku harus kagumkan pada Aran. "Kamu pemberani sekali menantang orang seperti Ihan. Rupanya orang populer sesenang itu ya kalau tidak dikenali." "Nona," Aran meraih tangan dan ia membuat gadis itu terkejut. Tapi yang terlonjak kaget malah Aran. Dia melepaskan tangan Dania dan memukul tangannya sendiri. "Maaf Nona, saya sudah lancang." Jangan begitu." Cepat meraih tangan Aran lagi. "Sudah aku bilang bersikap biasa padaku kalau tidak ada Tuan Saka dan sekretaris. Apa Nona bisa membantu saya?" Akhirnya memakai senjata yang sudah direncanakannya. "Aku bisa membantu apa?" Penasaran sekaligus takut kalau permintaan Aran apapun itu tidak bisa dilakukan olehnya. "Kau mau mengatakan perasaanmu pada sekretaris Han?" "Iya, benar kan? Apa aku membuat kesimpulan salah kalau ternyata Aran menyukai Han?" "Bukan Nona, saya tidak punya harapan sebesar itu." Malu sendiri. "Saya hanya ingin minta maaf dengan tulus padanya. Tapi kalau bisa lebih dari itu, tentu saja saya akan sangat bahagia." Sampai pembicaraan mereka selesai dan Dania kembali ke rumah utama. Pikiran gadis itu melayang kemana-mana. Wajah memelas Aran tetapan menakutkan sekretaris Han. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Mengunci mereka di satu kamar biar mereka bisa bicara satu sama lain? Dan Dania bahkan belum menemukan jawabannya sampai dia masuk ke kamarnya dan menjatuhkan diri di atas tempat tidur.
Han masih mematung di depan kamar, menerka apa yang diinginkan tuan mudanya. Dia bahkan sudah separuh menempuh perjalanan pulang tadi setelah mengantar Saga kembali lebih awal dari biasanya. Tapi sekarang dia harus kembali lagi ke rumah utama. Sepanjang perjalanan pulang saja, tidak ada yang dia bicarakan. Begitu pikirannya menebak-nebak mau tuannya. Akhirnya menutup pintu. Tuan muda, apa saya boleh masuk? Tanyanya setelah menutup pintu. Masuklah, suara Saga terdengar dari dalam. Apa-apaan ini? Mau pamer apa padaku? Saga sedang duduk di sofa bersandar, sementara kakinya terangkat sampai ke meja, dan Dania duduk di depannya. Laki-laki itu sedang memegang sisir, tapi sepertinya dia malah hanya asik bermain dengan rambut istrinya. Kalian mau menunjukkan apa padaku? Entah kenapa rasanya sedikit kesal menelisik hati sekretarisan. Tidak seperti biasanya, walaupun terkadang dia hanya diam menunggu Saga menyelesaikan urusan bisnisnya, sepertinya itu jauh lebih baik daripada melihat pemandangan di depannya sekarang. Apa ada yang Tuan inginkan? Saga menoleh sebentar lalu mengangkat bahu. Apalagi nih? Nia mau bicara padamu. Mata tidak beralih dari rambut istrinya, bahkan sekarang mencium ujung rambut Nia. Tidak peduli Han sedang menunggu dan melihatnya. Dania melambaikan tangan memasang wajah pula senyuman, tapi entah kenapa malah terlihat sedikit menakutkan di mata Han. Hal gila apa yang Anda inginkan, anak? Sampai harus bicara di depan tuan muda. Maaf sudah membuatmu bolak-balik. Apa tadi sudah sampai di rumah? Jangan sungkan, Nona. Katakan saja apa yang Nona inginkan. Sudahi senyuman sandiwara Anda, Nona. Aku tahu kalau hal gila pasti sedang Anda inginkan. Kalau tidak mungkin Anda mengatakannya di depan tuan muda yang sedang main-main rambut Anda dengan bodohnya itu. Dania tersenyum tipis menduga apa yang dipikirkan Han. Apa kau tahu akhir pekan nanti aku ulang tahun? Bertanya dengan wajah sepolos mungkin, supaya tidak bisa ditebak apa yang dipikirkannya sekarang. Apa Nona mau saya menyiapkan hadiah? Sesuatu seperti pesta untuk Nona misalnya? Mulai menebak, biasanya hal-hal yang berbau pesta yang diinginkan perempuan untuk ulang tahunnya. Tidak, cepat menjawab, lalu menghadapkan wajah, menyentuh pipi Saga. Aku akan minta hadiahku pada Tuan Saga, cuma dia yang bisa memberikannya padaku. Saga mencium hidung Dania sambil tertawa. Hal gila apa yang aku lakukan ini sih? Kalau aku tidak bersikap imut begini, dia pasti tidak mengizinkanku bicara padamu. Apa? Mau muntah? Menoleh pada sekretarisan yang terlihat bibirnya berkedut. Mungkin saja menahan tawa. Kurang ajar. Dia tahu aku sedang akting menjadi istri manjanya ya. Tapi aku juga mau hadiah dari sekretarisan. Seringnya licik muncul. Hah? Sudah kuduga dari tadi? Tentu saja, katakan saja apa yang Nona inginkan. Kalau Tuan muda tidak keberatan, saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang Nona mau. Apa itu sudah cukup? Berhenti bermain-main dengan senyuman licik itu, Nona. Han melihat Saga yang tidak terpengaruh dengan kata-katanya. Laki-laki itu malah memilih menyandarkan bahu dan memeluk nonanya. Jadi kesimpulannya, Tuan muda pasti sudah tahu apa yang diinginkan Nona. Apakah bisa membawakanku kuda bersayap putih? Saga yang tergelak mendengar kata-kata Dania. Dia hanya angkat bahu sambil bicara, entah apa tanpa suara memandangkan. Apa ada hal yang lebih tidak masuk akal yang Nona inginkan lagi? Suara Han berubah menjadi sedikit sarkas. Ternyata ada yang tidak bisa kau lakukan ya? Sedih namun terlihat senyuman jahat itu. Padahal aku melihat di TV ada loh. Itu kan di TV, Nona. Jangan-jangan Anda menontonnya di film kartun anak-anak. Baiklah, kalau itu tidak bisa, bagaimana kalau pesawat jet tempur yang bisa bolak-balik keluar kota dalam hitungan menit? Permintaan aneh yang kedua setelah kuda bersayap. Ini apa-apaan lagi coba? Dan kenapa Anda menikmati semua ini, Tuan Muda? Kalau boleh tahu untuk apa Nona butuh pesawat jet tempur? Lihat, Anda mau menjawab apa sekarang? Aku kan bisa memakainya untuk keluar dari Tuan Saga. Untuk kabur dari Tuan Saga. Kau mau mati ya? Menarik rambut Dania sampai gadis itu terlanjur kaget. Kau bilang apa tadi?
Sayang, aku hanya bercanda. Ciuman di bibir 2 kali. Memang siapa yang mau kabur darimu? Aku bahkan akan mengikat tanganmu supaya kamu tidak diambil wanita lain seperti ini. Melingkarkan tangan di lengan Saga. Sebenarnya apa yang aku lakukan sih? Gumam Dania. Selain kuda bersayap dan pesawat jet tempur, apa ada yang Nona mau lainnya? Mungkin sesuatu yang bisa lebih mudah dilakukan? Membendung sungai utara dan membuatnya jadi candi misalnya. Dania tertawa mendengar suara kesalahan yang tertahan. Kalau dia bicara dengan Han sendiri, mungkin sedari tadi laki-laki itu sudah minggat karena kesal. Permintaanku ternyata terlalu susah ya. Baiklah, aku yakin kalau permintaan ketikaku, kau bisa melakukannya. Inilah saatnya. Begitu strategi Dania. Kau tidak akan bisa menolaknya. Kalaupun kau menolak, Dania masih punya senjata terakhir yang bisa dia pakai, yaitu Tuan Saga. Kau tidak akan mungkin membantah Tuan Saga, kan? Apa yang Nona mau? Akhir pekan ini pergilah menghabiskan waktu berdua dengan Aran. Dania bisa melihat raut wajah terkejut sekretaris Han. Nona, Anda mau kuda bersayap, jantan atau betina? Atau sebutkan saja pesawat jet tempur jenis apa yang Nona inginkan. Saya akan menyiapkan dan membawanya ke halaman akhir pekan ini saat Nona ulang tahun. Saga cekikikan sambil memeluk istrinya mendengar jawaban Han. Hei, kamu bilang tidak mungkin membawa kuda bersayap dan pesawat jet tadi. Sepertinya itu jauh lebih mungkin ketimbang permintaan Nona yang ketiga. Kurang ajar, dia benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Baiklah, aku pakai senjata terakhirku. Sayang, dan dia menarik kerah baju Saga sampai wajahnya maju dan dia menempelkan bibirnya di telinga Saga berbisik. Sial, Anda benar-benar pintar sekarang, Nona. Kalau Saga yang bicara, tubuhan akan refleks mengangguk dan mengatakan baik. Untuk kasus apapun, jadi sebelum itu terjadi, dia harus segera mengakhiri ini semua. Tuan Muda, saya akan menyiapkan hadiah yang Nona inginkan. Han, belum selesai Han bicara, Saga sudah mengangkat tangannya menyuruhnya berhenti bicara. Nona, Anda benar-benar ya? Dia mengancamku. Menunjuk Dania yang tersenyum. Mengancam apanya? Nona bilang, Anda tampan saja sudah bisa membuat Anda bertekuk lutut. Lupakan permintaan Nia yang ketiga. Saga mengangkat 3 jarinya. Tuan Muda, Dania menarik kerah baju Saga lagi. Dia mengancamku, Han. Dia bilang mau kabur kalau kau benar-benar membelikan pesawat jet tempur tadi. Tuan Muda, saya masih banyak pekerjaan akhir pekan ini. Masih berusaha menolak. Han, kau bilang melindungiku adalah prioritas utamamu. Baik, Tuan Muda. Tidak ada yang perlu didebatkan lagi. Tubuhnya refleks menjawab. Senyum kemenangan muncul di wajah Dania. Aran, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Setelahnya berjuanglah sendiri ya. Sayang, menjatuhkan tubuh di dada Saga, lalu membisikkan sesuatu. Sudah Nona, apalagi sekarang? Jangan buat dia pulang dengan menangisan, berbisik lagi di telinga Saga. Tidak peduli wajah kesalahan yang sudah tidak bisa ditutupi. Ajak dia menonton dan makan malam dengan mewah. Masih berbisik lagi di telinga Saga. Hei, kau benar-benar mau aku mengatakannya? Dania mengangguk. Biarkan dia menyelesaikan bicaranya. Jangan memotong pembicaraannya. Baik, Tuan Muda. Han, kalau kau tidak melakukannya, kau tahu kan keselamatan siapa yang dipertaruhkan? Menunjuk Dania. Dia mengancam nyawaku berurusan. Dania melirikkan dalam pelukan Saga. Sambil menjulurkan sedikit lidahnya, tanpa melihat reaksi Han, dia langsung memalingkan wajahnya. Saya akan melakukan semua permintaan Nona Tuan Muda. Selamat menikmati akhir pekan. Sekarang saya permisi. Pergilah, aku percaya padamu. Han menganggukkan kepalanya menatap punggung Dania, karena gadis itu sama sekali tidak berbalik untuk melihatnya. Pintu tertutup. Dia masih berdiri di tempatnya mendesak kesal. Kau benar-benar kurang ajar ya. Bagaimana kau bisa menggunakan Nona Dania? Sejauh apa kau berbicara kepada Nona? Datang ke bioskop XX akhir pekan ini. Han, kenapa Tuan? Anda mau menonton? Aran, terlambat sedetik aja,
Jangan harap akan ada kesempatan kedua. Han yang sedang ada di kamar kebingungan melihat pesan penuh ancaman itu. Ini kenapa sih mengajak nonton, tapi sudah seperti mengajak ke tempat eksekusi. Epilog. Nia, iya sayang, terima kasih sudah membantuku tadi ya. Mau beranjak dari sofa. Mau kemana kau? Menarik tangan Dania. Turun, aku boleh kan bicara dengan Ara sebentar? Kenapa? Kenapa membuka kancing bajumu? Hei, kau harus mencicil pembayaranku dari sekarang dong. Aku kan sudah bekerja keras untukmu barusan. Apa? Tunggu. Saga sudah menarik jatuh lengan Dania ke atas sofa. Kau bahkan cuma bicara, kan sudah menurut. Bekerja keras apanya?